Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniavandia. NIM 085511822709, Ilmu Kelautan 2022. Pada video kali ini saya akan membuat laporan video dari praktikum WebBIS, yaitu materi kedua, pengolahan data batimetri. Data batimetri adalah data yang mempresentasikan pengukuran kedalaman dasar laut atau berenang air dari permukaan air. Data batimetri itu penting dilakukan karena untuk memahami topografi dasar laut, sebaran kedalaman, dan kontur batimetri. Metode pengukuran batimetri yaitu ada beberapa, yaitu pengukuran secara langsung dengan echosonder, penginderaan jauh dengan citra satelit atau dengan lidar, dan model digital elevation dam atau dengan peta digital topografi. Data batimetri itu dapat disediakan oleh Tanah Air Indonesia atau Batimetri Nasional, GEPCO, dan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Pengaplikasian batimetri itu untuk menentukan lokasi pelabuhan, reklamasi, membantu nelayan memilih lokasi untuk memasang rumpon, menyediakan informasi kedalaman untuk jalur kapal atau navigasi, dan membantu analisis tsunami, penilaian banjir pesisir, dan manajemen risiko bencana lainnya. Baiklah, yang pertama kita akan membuka ArcGIS Pro. Di sini udah langsung di open map dan kita add data Batnas yang udah diunduh sebelumnya. Belum. Selanjutnya kita menggabungkan kedua data batimetri ini menggunakan imaginary menu dengan raster function. Kita cari mosaik raster. Kita masukkan kedua data tadi. Operationnya kita ganti jadi min. Create new layer. Lalu kita masukkan file shp scope. Buat grid di dalam lingkup kajian sesuai file scope shp. Positionnya kita pilih scope menjadi meter, ubah jadi 500 dan juga 500 meter.
Selanjutnya kita ke geoprocessing, feature vertex to point, input kita masukin grid, outputnya kita pilih tempat simpan, pointernya kita ganti start vertex, lalu run. Lalu di geoprocessing lagi kita cari add surface information, spatial analysis, inputnya kita masukin depth, ini kita masukin tentang output property Z, lalu run. Lalu buka open attribute yang depth, klik kanan attribute table. Ini akan menyeleksi nilai Z positif dari select by attribute. Pilih yang Z is greater than or equal to ini pilih 0, apply, clear section dan delete. Lalu save edit, yes. Lalu kalau udah dihapus kita ubah nilai negatif Z jadi nilai positif. Caranya klik kanan, calculate field, expression type jadi arcade, fieldnya Z, rumusnya ABS, feature mana? Koma 1, lalu apply, round aja. Ctrl A, lalu kita delete selection,
clear selection. Lalu kita akan memvisualisasikan hasil data kedalaman. Klik kanan label, klik kanan ke properties, display, centang show mer tips, displaynya dari Z. Maka akan tampil angka-angkanya. Kita ke geoprocessing, extract by mass, input rasternya BATNAS, input raster of feature, scope, outputnya kita masukkan lalu run. Lalu di sini kita akan membuat kontur untuk membatasi kedalaman 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter, dan 20 meter. Kita ke geoprocessing, kita ketik kontur list, input raster masukkan Banyuasin, outputnya kita pilih jadi kontur, lalu save. Kontur valuesnya kita tambah menjadi -1, -2, -5, -10, dan -20. Run. Jadi ini merupakan hasil kontur yang sudah kita buat. Lalu klik kanan, kita tambahkan label untuk menambahkan angka-angka kedalamannya. Selanjutnya kita ke geoprocessing. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu penyusunan area perairan, dangkal, dan intertidal dengan tools geoprocessing. Kita cari reclassify. Untuk inputnya kita masukkan X classify, kita ubah jadi 4 sesuai yang tadi, jadi -10, -10, -0,5, -1, lalu run. Ini merupakan reclassify yang hasil sudah kita buat. Kita ke geoprocessing lagi, kita cari raster to polygon. Input rasternya kita masukkan reclass tadi,
filenya value, outputnya kita masukin jadi area dangkal SHP, lalu kita save, run. Ini merupakan hasil dari raster to polygon untuk area dangkal. Kita klik kanan, atribut table, kita select by attribute, grid code. Kita ke geoprocessing lagi, kita cari di solve. Untuk inputnya kita masukkan area dangkal, outputnya dengan nama area underscore 1 meter SHP, save, di solve nya grid code, run. Select by attribute. Sekarang yang ketiga, apply, oke. Kita lakukan yang sama, namun namanya jadi 5 meter, run. Select by attribute lagi, yang kedua, oke. Geoprocessing, namanya jadi 10 meter, lalu yang ke satu, apply, oke. Geoprocessing, ini area dangkal 0 meter, 20 meter, lalu run. Kita pilih warna, gunakan warna dari muda hingga warna tua. Ini menunjukkan kedalaman, dimana makin dalam areanya makin berwarna biru tua. Lalu klik kanan, atribut table, kita add field, masukkan nama area, grid code area lagi, teks, data type nya, lengthnya kita masukkan 50,
lakukan hal sama, kita add field lagi, area data type-nya text, lakukan pada area 10, add field lagi, nama area, text, pada area 20, add field lagi, area data type text, lengthnya 50. Maka hasilnya akan seperti ini dan sudah selesai. Jadi kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu kita mengolah data batimetri yang diunduh dari website Tanah Air Indonesia, Batimetri Nasional. Di sini kita membuat titik kontur atau kedalamannya. Ini kalau di zoom ada angka kedalamannya. Lalu di sini kita juga membuat kontur kedalaman. Lalu kita membagi menjadi 4 kelas, yaitu 1 meter ditandai dengan warna yang paling muda, lalu 5 meter warna sedikit lebih tua, lalu 10 meter lebih tua lagi, dan 20 meter warna yang biru yang paling tua. Pengolahan ini kita lakukan di ArcGIS Pro. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.